Assalamualaikum anak, selamat pagi. Untuk pelayanan farmasi di kelas 12 ini masih terarah pada pelayanan kefarmasian, baik di apotek, di rumah sakit, baik di rumah sakit besar, kecil maupun puskesmas. Di sini untuk pelayanan farmasi ini ada pengelolaan kefarmasian atau perbekalan farmasi di gudang kabupaten. Ini bab baru di pembekalan kefarmasian untuk semester pertama di kelas 12 ini sudah mencapai bab kelima ya, padahal masih bulan awal mendekati September sudah bab 5, padahal semester pertama berakhir sampai semester 7. Nanti tetap selama daring akan saya habiskan pengetahuan, saya habiskan nanti keterampilan, pelan-pelan kita mencoba untuk uji sertifikasi sama teknik pembuatan obat. Berdasar kompetensi dasarnya Nana, ini ada memahami pengelolaan perbekalan farmasi gudang farmasi kabupaten dan kota madya. Jadi ini melakukan pengelolaan ini biasanya, tapi tahun kemarin tidak saya terapkan. Jadi nanti kamu ke kabupaten, rumah sakit atau dinas kesehatan kabupaten setempat untuk tanya jawab mengenai pengelolaan perbekalan gudang, karena di tempat kita terlalu jauh di Kabupaten Sidoarjo ini, di Sidoarjo kota, saya berdasar teori jadi tidak perlu melakukan pengelolaannya. Nanti pengelolaannya tetap diadakan di laboratorium aja. Pendahuluan proses pengelolaan obat terdiri berbagai tahap, dari merencanakan, mengadakan, penyimpanan, distribusi, dan penggunaan. Ini di bab 1 sudah saya terangkan masing-masing satu-satu anak-anak, dari perencanaan hingga penggunaan sampai yang terakhir pencatatan dan pelaporan. Adapun tujuan dari pengelolaan tersebut adalah tersedianya obat dengan jenis dan jumlah yang cukup sesuai dengan kebutuhan dengan mutu yang terjamin serta dapat diperoleh pada saat yang diperlukan. Jadi nggak sampai telat kalau kebetulan ada permintaan karena bencana alam. Dari bencana alam, dinas bencana alam akan minta obat ke gudang kabupaten bisa teratasi. Berikutnya latar belakang ada gudang farmasi kabupaten ini maksudnya apa ya? Ini ya, adapun latar belakangnya karena pembagian tugas dan fungsi gudang, landasan kebijakan dan strategi. Itu ada tanda-tanda pertanyaan anak-anak. Kira-kira ada enggak mereka itu bekerja di bagian gudang ini kira-kira seperti ini pengembangan pengerjaannya dilakukan agar tersedianya obat untuk kebutuhan masyarakat, terutama pada saat bahaya laten ini bisa diatasi oleh dinas kesehatan. Pokok-pokok dan langkah-langkah kebijakan, dasar payung hukumnya ada, pemerataan obat, keterjangkauan, penggunaan obat yang rasional, pengawasan obat dan pemantauan serta evaluasi. Adapun tujuan dari pengelolaan perbekalan farmasi di gudang ini salah satunya mengetahui pembagian tugas para ASN, pekerja negeri yang ada di dinas kesehatan, mengetahui landasan kebijakan dan strategi, mengetahui pokok-pokok dan langkah kebijakan, mengetahui ketersediaan dan pemerataan obat, keterjangkauan, untuk mengetahui sasaran dan kebijakan penggunaan obat, mengetahui sasaran kebijakan pengawasan obat, dan terakhir sasaran kebijakan pemantauan serta evaluasi. Nah, ini perlu saya sampaikan, tujuan ini harus betul-betul dilaksanakan oleh para pegawai negeri sipil yang ada di situ. Ya, tujuannya ya jelas untuk memantau kesehatan masyarakat, ya apalagi terjadinya COVID kayak seperti ini. Ini bergerak cepat dari dinas kesehatan dan tenaga medisnya. Lalu fungsi gudang farmasi, sepintas kamu nggak tahu, padahal di kota madya atau kabupaten sendiri ada gudang khusus untuk penyediaan obat, bukan untuk mereka ya, untuk kita,
untuk kita semua, untuk kesehatan masyarakat. Misalkan puskesmas ordernya ya di gudang farmasi ini, ordernya lewat gudang farmasi tapi tetap melalui PBF resmi. Perizinannya, pengambilan obatnya lewat gudang farmasi yang ada di kabupaten, karena ini kan milik pemerintah. Nah, itu kan dibutuhkan untuk rakyat, untuk kita yang sedang sakit. Ini adapun fungsinya melakukan penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, dan pendistribusian obat, juga alat kesehatan dan perbekalan farmasi lainnya, melakukan penyiapan, penyusunan, pencatatan, dan pelaporan. Maka kalau perhatikan di kantor-kantor banyak tumpukan map-map pekerjaan itu, mereka nggak selesai dalam bekerja, main HP-nya itu 2 jam, kerjakannya sebentar-bentar. Ini melakukan penyiapan, dia bekerja seperti menyiapkan, menyusun, mencatat, melapor. Ini semua ada masing-masing tugasnya sendiri-sendiri. Lalu melakukan penerimaan dan penyimpanan, pendistribusian, melakukan penyiapan, penyusunan rencana, pencatatan, dan pelaporan. Pelaporan hasil akhir untuk disampaikan di pusat sampai ke menteri. Kalau kamu melakukan markup, melakukan pengambilan data yang tidak betul, tidak sesuai faktur, nilai harga dilebih-lebihkan, diketahuan sama pemerintah, dilaporkan banget, dan ini ada bukti fisiknya. Adapun manfaat dan ruang lingkupnya meliputi suatu rangkaian kegiatan yang meliputi aspek perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, dan penggunaan obat. Nah, ini ada seorang apoteker, seorang dokter, tidak dokter umum, tidak harus ahli spesialis ya. Berikutnya tata cara pengelolaannya. Tata caranya ini sudah pernah di pelayanan farmasi secara umum di apotek, ya, ada A sampai G, dibacakan aja sama Pak Bambang. Perencanaan, pengadaan, penyimpanan, distribusi, pencatatan, penggunaan, dan penghapusan obat untuk khusus expired dan rusak. Kadang-kadang kalau pemerintah nakal, obatnya masih bagus dibawa tapi dihapus, ini bisa ketahuan. Ini namanya pencurian. Berikutnya pengelolaan obat di gudang farmasi. 1. Melakukan penerimaan, pendistribusian alat kesehatan, melakukan penyimpanan, penyusunan. Nah, ini yang terakhir, ini yang paling ngeri, ini melakukan pengamatan terhadap mutu obat dan khasiat obat. Ini biasanya untuk laporan dari masyarakat kalau tingkat kesembuhannya. Misalkan pandemi tentang TBC, kalau sampai dari 100 pasien TBC tidak berhasil semua sembuh, ini yang wajib melapor ke gudang farmasi, ke dinas kesehatan untuk mengamankan kesehatan mutu dan khasiat obat. Dapat simpulkan bahwa pada video kali ini pelayanan kefarmasian di bidang perbekalan, pengelolaan perbekalan farmasi di apotek sudah pernah diajarkan. Pengelolaan perbekalan obat di gudang-gudang instalasi farmasi, logistik maupun rumah sakit, ini yang terakhir ini adalah pengelolaan perbekalan di gudang farmasi kabupaten ataupun kota madya. Kalau di kabupaten Sidoarjo, kalau kota madya tentunya di Surabaya, ini semua terangkum dalam sebuah instansi dinas kesehatan tata kota maupun dinas kesehatan tingkat kabupaten. Obat merupakan salah satu komponen penting dan barang tidak tergantikan dalam pelayanan kesehatan. Oleh itu kesimpulannya, oleh karena itu obat perlu dikelola dengan baik, efektif, dan efisien. Adapun tugas beliau semua yang ada di dinas kesehatan mengelola, menerima, menyimpan, pendistribusian. Ini ada teori sendiri, jadi memang nggak panjang lebar membahas masalah pembajakan ini, karena kalau dikelola, penerima, penyimpan ini